Nah, kita akan bahas, kenapa coach kok membahas 2024 ini kemungkinan akan terjadi yang namanya economic turbulence ya. Yang pertama, ekonomi itu dibagi dalam 4 sektor. Jadi yang membentuk ekonomi ada 4 sektor. 4 sektor inilah yang kemungkinan akan mempengaruhi kondisi ekonomi satu negara. Kalau tadi kita bicara Jepang itu sampai hancur, apa saja? Ada sektor real, ada sektor finansial, ada sektor eksternal, dan ada sektor pemerintah. Ya. Padahal dulu kuliahnya IPA, Kak. Ngebahasnya ekonomi ya. Iya. 4 sektor inilah yang mempengaruhi ekonomi satu negara. Nah, kalau 4 hal ini baik, insya Allah ekonomi satu negara baik. Tapi kalau 4 sektor ini buruk, kemungkinan ekonomi satu negara itu kemungkinan juga bermasalah. Nah, apa saja? Yang pertama ada namanya sektor real. Sektor real itu apa? Bapak Ibu datang ke depan, ada bazar, beli makanannya, uangnya dikasih, barangnya diterima, itu namanya sektor real. Pasar komoditas, barang, uang ada. Anda bayar pakai transfer, meskipun nggak langsung tunai, itu namanya sektor real. Memutarnya real, langsung. Nah, sektor real itu di situ ada uang beredar atau uang berputar. Dan kemungkinan di Indonesia 2024 ini banyak uang yang menguap, terjadi bubble ekonomi. Nah, inilah yang membuat banyak negara itu seringkali runtuh ekonominya. Kok bisa coach di Indonesia? Satu, yang kita nggak banyak sadari, banyak uang menguap itu karena pinjol. Ada bubble namanya pinjol, pinjaman online. Halo? Kalau saya bilang halo, jawabnya hai ya. Halo? Mungkin di sini insya Allah enggak. Tapi di luar sana ada enggak orang-orang yang kena pinjol? Banyak. Berapa banyak? Iya, jutaan mungkin. Pinjol itu penyalurannya sudah tembus 18 triliun per bulan. Per apa Bapak Ibu? Per bulan. Dan datanya OJK, data pinjol ini sampai dengan tahun 2021 sudah menyebutkan ada kurang lebih 68 juta pengguna. Jadi total penduduk Indonesia yang kena pinjol berapa? Hampir 70 juta masyarakat Indonesia kena, hampir 70 juta. Dan kalau tadi nyambung apa yang disampaikan sama Mas J, sebagian besar diantaranya ini riba. Bayangin, kalau seandainya 70 juta orang dalam satu negara itu kena riba. Ya. Padahal di Al-Quran jelas, Allah dan Rasulnya memerangi. Nah makanya kalau kita ngelihat kondisinya mungkin seperti ini, salah satunya ini. Ya. Dan belum sampai di sini, ini data tahun 2000, kalau Anda lihat 2021. Ya. 2021 dengan total nilai penyaluran hampir 250 triliun. 250 triliun. Sekarang kira-kira jumlahnya berapa, naik apa turun? Jumlahnya naik. Sampai mendekati angka 700 triliun. Jadi kebayang kalau seandainya 2021, 2022 kemarin sampai menjelang 2023 Anda ngerasa kok jualan di online itu enak ya? Dari mana pintu masuknya? Kok kayaknya jualannya itu hasilnya besar? Apa salah satu yang ngelihat? Karena ada dana hampir 700 triliun yang masuk ke market kita dan salah satu paling besarnya adalah di dunia digital. Dan ketika dia masuk di dunia digital, seolah-olah akhirnya apa? Orang beli untuk konsumtif, beli handphone, beli baju, beli apa. Kenapa? Karena nggak sadar ada namanya pay letter. Nah, pay letter itulah pintu masuknya pinjol. Dan sekarang kalau kita buka Shopee default nggak? Default itu artinya Anda buka mau bayar langsung otomatis settingannya adalah pay letter. Kecuali Anda setting dengan transfer yang bukan pay letter. Nah ini contoh. Dan itulah akhirnya begitu banyak orang, tadi kalau dari Mas J yang disampaikan ini nyambung ya ceritanya, ternyata terjebak dalam yang namanya ya jebakan uang yang haram tadi ini, salah satunya. Nah bukan saja sampai di situ, kalau kita ngelihat yang paling mengerikan, jumlah paling banyak yang kena pinjol itu justru anak usia berapa? 19 sampai dengan 35 tahun. Berarti anak-anak muda nggak kira-kira? Anak-anak muda kayak kita. Dan ini yang paling banyak menggunakan digital, ya. Itu satu. Yang kedua, apa yang memungkinkan terjadi yang namanya turbulensi tadi? Ada yang namanya judi online. Berapa banyak yang kena judi online di Indonesia? Ternyata datanya gede juga, 2,7 juta masyarakat Indonesia kena judi. Coba yang itu, riba. Yang kedua apa? Judi. Kira-kira siapa yang sering main judi online ini kira-kira? Halo? Siapa kira-kira?
Oh, kita banyak mungkin bilang bapak-bapak karena bapak-bapak yang suka judi. Tapi ternyata datanya 2,7 juta ini yang main judi online itu mayoritas pelajar dan ibu rumah tangga. Halo? Lu kalau itu tepuk tangan. Ini astagfirullahaladzim, ini ngeri ini. Anak kecil sudah dididik atau sudah rusak gara-gara masuknya lewat game online yang akhirnya jadi judi online, yang tadi e-sport dan seterusnya. Ibu-ibu gara-gara gabut main Candy Crush dan seterusnya, akhirnya juga kejebak tuh. Dan ternyata nggak tanggung-tanggung, di Indonesia jumlahnya lebih dari 200 triliun yang terdata. Yang terdata loh ini, PPATK. 200 triliun dana itu menguap. Dan ini kemungkinan besar judi online itu perusahaan-perusahaan luar negeri. Jadi kebayang ya, hampir 1.000 triliun uang beredar di Indonesia keluar. Dan kalau kita ngelihat dari sini apa yang terjadi, contoh, ini ada case di salah satu perusahaan, saya tahu ada seorang, dia pimpinan di perusahaan, artinya bukan owner sih, tapi dia pimpinan, kena yang namanya pinjol. Akhirnya apa yang ditagih, kadang bukan hanya dia, yang ditagih siapa? Karyawannya, temennya, ya, orang yang sering berkomunikasi. Kira-kira akhirnya nama baiknya rusak juga nggak? Rusak, terus dia dapat gaji misalnya 7 juta, harus membayar pinjol 3 juta, tinggal bawa pulang duit berapa? 4 juta. Kira-kira daya belinya turun nggak dengan hanya dia bawa pulang 4 juta rupiah? Turun. Yang tadinya dia mungkin beli makanan apa segala macam bisa banyak. Nah inilah yang disebut dengan uang menguap. Bubble ekonomi. Jadi kalau kemarin itu ada hampir 1.000 triliun, itu hilang dari peredaran. Nah ini yang mengerikan. Dan bahkan artis-artis jadi endorse. Betul kan? Banyak kita ngelihat artis-artis jadi endorse. Bahkan satu dibunuh, tumbuh lagi 1.000. Wah ini ngeri banget kan? Satu dibunuh tumbuh 1.000. Yang ketiga, ya ini saya agak cepat karena waktunya terbatas. Ada yang namanya Project S dan obor. Dan ini juga yang lumayan menurut saya harus diperhatikan. Berdampak signifikan pada perputaran ekonomi real kita. Apa aja yang namanya Project S dan obor? Obor ini proyeknya China tadi yang disampaikan Mas Jaya. Ya, One Belt One Road. Bagaimana menggabungkan ya, beberapa benua ini untuk bisa menjadi satu jalur transportasi untuk menghidupkan lagi yang namanya jalur sutra. Ya, jadi ini sebenarnya idenya adalah dulu jalur sutra. Cina dulu begitu kuat ekonominya sampai bangun dinasti yang begitu luar biasa karena zaman dulu dia punya pedagang-pedagang ya, bawa pasukan bawa sutra. Dijual sampai ke Timur Tengah, makanya banyak dulu sampai ada yang bilang ya belajarlah tuntutlah ilmu sampai ke Cina karena memang pertukarannya begitu luar biasa dan ekonominya kuat. Tapi jalur itu dilalui lewat unta, dilalui harus bawa pasukan, banyak nggak aman, sering rampok dan seterusnya. Tapi itu membuat mereka kuat. Akhirnya mereka mau menghidupkan ini lagi. Apa yang mereka bangun? Nah mereka membuat. Kalau mungkin pernah dengar ada istilah yang namanya kereta cepat. Yang warna merah itu adalah jalur kereta cepat. Menghubungkan dari mana? Dari Cina. Sampai ke mana? Sampai ke daerah Timur Tengah, ya, sampai ke daerah Rusia, sampai nanti ke Eropa, dan sampai nanti dia ke semenanjung, ya, perbatasan dengan Afrika. Lalu dilanjutkan yang warna biru itu namanya tol laut. Tol lautnya sampai nanti ke Afrika, sampai ke India, sampai ke Indonesia. Ada di situ kalau Anda lihat, baru balik lagi ke Cina. Dan itu akan menjadi satu, kalau dulu kabilah perdagangan, kalau sekarang gerbong besar-besaran yang akan membawa barang-barang yang begitu murah dibawa untuk keliling dari tempat-tempat tadi. Pertanyaan saya, asing nggak dengan istilah dua istilah tadi? Kereta cepat, tol laut, asing? Nggak asing? Nah, berarti kita sudah masuk dalam trapnya dan kita menjadi salah satu bagian ekosistemnya. Sehingga apa? Kain yang diambil dari Afrika tadi dengan bahan baku yang sangat murah, langsung dipintal, langsung diproduksi di kapal-kapal besar sampai ke India sudah jadi kain gulungan. Dijahit lagi sampai Indonesia sudah jadi kain yang harganya satu baju cuma 10.000. Satu celana jeans harganya cuma 15.000. Bahkan sekarang kemarin saya dengar lagi cerita kaos oblong itu harganya cuma 5.000 rupiah gitu. Saya mau tanya, halo? Kira-kira saya mau tanya, UKM kita mampu nggak bersaing nih dengan kayak gini? Nggak berhenti sampai di situ, ada Project S. Kenapa Project S ini dibuat? Karena ketika mereka mampu membangun raksasa manufaktur membuat produk-produk yang semuanya bisa ditiru dengan harga sangat murah. Kalau kita lihat Tesla buat mobil harga 2 miliar, mereka bisa buat mobil listrik dengan harga 500 juta.
Handphone iPhone harganya berapa? Mereka bisa buat dengan harga cuma sepertiganya. Mereka bisa buat dengan harga sangat murah dan nggak masuk akal. Ya, tapi ternyata nggak semua produknya terserap. Mereka nggak tahu ternyata pakai di Indonesia dulu mereka mampu membuat kain yang murah, tapi ternyata gamisnya nggak selalu laku. Karena mereka nggak tahu kalau orang Indonesia itu punya fashion, seneng dengan ada motif-motif tenunnya, suka dengan motif-motif ada tuniknya. Mereka nggak bisa, karena mereka pabrikasi. Nah akhirnya mereka membuat intelijen untuk memahami bahwa setiap negara punya karakteristik market yang berbeda. Apa intelijennya? Nah mereka susupkan sebuah algoritma. Mereka susupkan yang namanya AI. AI-nya apa? AI-nya namanya Project S. S itu apa? Shop, TikTok Shop, Shopee. Yang di dalam algoritmanya dia mempelajari karakteristiknya kayak mana, barangnya laku itu yang seperti apa, harganya berapa, warnanya apa. Dia dapat big data yang tadi disebutkan sama Mas J, dan dari sana akhirnya mereka replikasi ulang. Dibuat sesuai. Bahkan sekarang akhirnya mereka produksikan di Thailand yang produksinya biayanya juga murah. Sampai ke Indonesia harganya sudah sesuai dengan custom kebutuhan orang Indonesia. Dan siapa yang jualin? Iya, akhirnya lama-lama kita cuma jadi apa? Buruh. Kayak dulu kita punya kebun teh, tapi kita cuma jadi petani yang ini aja. Ya seperti itu. Tidak jauh berbeda. Nanti bisa jadi kita hanya akan bisa laku kalau jualkan produk mereka. Karena hari ini, nanti kita akan cerita dari teman-teman ya. Ada teman-teman yang akhirnya dulu punya bisnis fashion besar, nggak bisa jualan. Kenapa? Dihajar. Saya punya cerita, ada salah satu relasi saya punya barang fashion baju itu mentok di gudangnya hampir 8 miliar, nggak berputar. Kenapa? Karena nggak bisa keserap, dihajar dengan harga TikTok yang cuma 100 ribuan. Barangnya dia harganya rata-rata 200-300 ribuan. Dan ketika mereka sudah dapat datanya, dikumpulkan, setelah dikumpulkan mereka dengan tadi ByteDance yang disebutkan di holding company-nya yang punya banyak ekosistem, mereka menduplikasi yang semua, dipasarkan lagi ke negara. Nah inilah yang menghancurkan. Jadi mereka menguasai ekonomi dengan cara yang sangat terstruktur sekali. Ya. Dan ini yang kondisinya, kalau kita ngelihat. Nah teman-teman, ya kalau kita ngelihat, ini kondisi yang kita nggak bisa sendirian untuk kita bisa mengatasinya. Kenapa? Yang gede saja, sekeras Ritek, jangankan kita garment kecil, pemain fashion kecil, yang gede aja, ya bisa collapse juga. Apalagi kita yang pemain kecil. Nah maka kita butuh berjejaring, kita butuh bersama-sama. Maka dalam sektor real tadi kita bisa ngelihat apa? Daya beli menurun, uang beredarnya menguap, banjir produk murah. Kebayang nggak? Landscape 2024 ini kalau kita nggak paham dalam konteks ini, kita pasti bisa salah mengatur strategi. Ya, kita akan belajar lagi. Yang kedua sektor finance. Dalam sektor finance ya, The Fed itu naikkan suku bunga begitu luar biasa. Video pembuka saya tadi bilang, salah satu yang menghancurkan ekonominya Jepang itu karena apa? Suku bunga yang tinggi. Akhirnya apa? Uang ditarik lagi ke Amerika. Mata uang yang lainnya turun. Akhirnya apa? Dolar menguat. Ketika dolar menguat, maka nilai mata uang negara-negara lain melemah. Impor yang harus dibayar pakai dolar akhirnya ya barangnya melambung tinggi. Ya. Nah ini contoh kita ngelihat. Angkanya sudah berapa? Rupiah tembus sampai dengan 15.800. Ini rekor tinggi, hampir mendekati angka 16.000. Jadi nanti pasti berdampak pada apa? Ya harga produk-produk akan naik gitu ya. Berdampak pada apa? Ya bisa jadi kemungkinan akan terjadi resesi. Ya, kalau tadi kita ngelihat Jepang sudah resesi, kita mungkin hanya tidak dipublikasikan saja. Nah maka rupiah melemah, potensi harga-harga barang naik, dan inflasi juga mungkin akan semakin tinggi. Nah ini yang teman-teman harus hati-hati di sektor finansial. Jadi atur strategi untuk Anda tahu bagaimana cara untuk kita bisa memenangkan persaingan di tahun 2024 ini tadi. Yang ketiga, sektor eksternal. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah pertukaran uang, finansial itu adalah sektor finance, pasarnya bukan pasar barang tapi pasar uang, ya nilai tukar dan seterusnya. Dan Indonesia itu pernah hancur tahun 98 ekonominya itu karena finance. Sektor finance yang hancur. Jadi George Soros datang ke Indonesia, dia lepas rupiah, akhirnya rupiah membanjiri di pasaran, nggak ada yang beli, ekonominya hancur. Ya, ini pernah terjadi di Indonesia. Harga dolar dari 2.500 nilai tukarnya jadi 15.000, porak-poranda. Ekonomi kita hanya dari sektor finance. Jadi jangan dipikir finance tadi tidak berbahaya. Yang ketiga ada sektor eksternal. Apa di sektor eksternal? Tahun lalu kita tahu ada perang Rusia-Ukraina. Kira-kira bagi Rusia itu kalau mau ngancurin Ukraina, keluarkan satu nuklir, selesai enggak? Tapi kenapa kok dibuat sampai selama ini? Karena setiap satu hari perang itu semakin berlanjut, maka
pundi-pundi dolar dan pundi-pundi keuntungannya semakin besar. Kenapa? Karena ketika perang, akhirnya apa? Mereka jadi punya alasan untuk menaikkan. Permintaan demand dan kondisi perang mempengaruhi ekonomi sehingga apa? Eropa yang daya topang gas dan minyaknya itu dari Rusia, dia naik luar biasa. Nah ketika naik, akhirnya apa yang terjadi? Ya ekonomi semakin kuat. Tiap hari mereka mendapatkan cuan dan keuntungan semakin besar. Eropa yang lagi babak belur. Ya kenapa gitu? Maka dibiarin aja lama-lamaan. Ini contoh ya. Jadi apa? Dampaknya buat Indonesia juga sama. Ini kemarin saya cerita dengan teman-teman di Cirebon. Salah satu eksportir ekspor barang-barang rotan ke Rusia. Ekonomi ekspornya ke sana melemah. Barang-barang dari sana juga akhirnya jadi mahal, pupuk apa segala macam jadi mahal. Ini contoh. Ya, karena salah satu market kita di sana. Nah, dampak perang Ukraina, inflasi di Indonesia juga tembus sampai 4%. Belum lagi ditambah dengan perang dari Palestina dan Israel. Jadi kalau kita melihat prihatin ya, kita sebagai saudara ya, jangan pernah berhenti boikot produk-produk mereka, produk-produk Israel, gaungkan terus. Dan kita harus ingat sekarang hari ini sudah hampir mendekati kelaparan. Jadi sudah bukan hanya tentang perang saja, mereka juga sudah diancam dengan kelaparan. Ya. Tapi dampaknya apa? Akhirnya dampaknya harga minyaknya naik. Bukan hanya minyak, tapi apa dampaknya di sana? Kalau kita ngelihat, ya, implikasinya berpengaruh pada suku bunga yang tinggi, inflasi akan terjadi. Bahkan kalau kita ngelihat hari ini ada yang pernah ngecek harga emas ibu-ibu sudah berapa hari ini? 1 juta? 1 juta berapa? Ya, hampir 1.200.000-an ya. Nah maka apa? Ini dampak bahwa ekonomi kita lagi melemah. Dan yang kemarin yang ketiga pemilu. Ya. Nah 3 hal ini mempengaruhi. Sudah kita jualan keluarnya rendah, impor barangnya harganya mahal, penanaman nilai modal asing atau investasi asing masuk ke dalam negeri itu takut. Akhirnya kira-kira apa? Kalau kita ngelihat kemarin contoh ya, kenapa? Investor luar negeri itu takut untuk apa? Nggak tahu, ini belum tahu. Kondisi Indonesia setelah pemilu seperti apa? Dampaknya apa kalau kita ngelihat contoh? Dulu kalau kita ngelihat kalau kondisinya baik-baik aja pembangunan di mana-mana, jalan tol apa segala macam, itu memutar ekonomi salah satunya. Tapi ketika kita mau pemilu, ya mereka semua wait and see. IKN aja mau dibangun nggak ada investornya kan, walaupun dulu bilang sudah antri panjang. Itu contoh. Kenapa takut semuanya? Semuanya takut. Nah, ini contoh sederhana. Nah, maka apa? Maka penanaman modal asing dan transaksi belanja ke luar negeri kita, ekspor impor kita, neraca perdagangan kita pasti minus. Jadi apa? Bahan baku dari luar negeri yang bayar pakai dolar pasti naik, ya. Yang kedua neraca perdagangan kita minus, pendapatan negara berkurang, ya. Pasti melambat ekonominya. Dan yang ketiga investasi asing menurun. Nah, udah 3 nih sektor nih. Realnya kena, uang menguap, finansialnya, rupiahnya melemah, inflasi kemungkinan terjadi. Yang ketiga, sektor eksternalnya, dana dari luar negeri dan transaksi perdagangan kita minus. Nah 3 inilah yang tadi menyebutkan salah satunya akan terjadi yang namanya turbulence. Nah yang terakhir, biasanya kalau 3 ini bermasalah, pemerintah akan menggelontorkan dana untuk menstimulus. Walaupun kemarin jadi bansos ya. Sebenarnya stimulus gak harus jadi bansos. Ya. Tapi banyak stimulus yang bisa dilakukan. Ya. Ini kalau kita ngelihat, perlambatan ekspor, kenaikan suku bunga dalam negeri, perlemahan nilai rupiah, dan pemilihan umum, itu menjadi tantangan ekonomi kita tahun 2024. Ini contoh real. Dan apa yang terjadi, ya kalau saya ngelihat, ya kita doakanlah Indonesia aman, terkendali, tentram semuanya ya. Tapi ini kalau kita ngelihat kondisinya, turbulence itu sudah di depan mata. Ya. Ini kalau kita ngelihat salah satu cirinya, saya kemarin menjadi konsultan di salah satu kementerian, sering meeting dengan staf ahli dari Kementerian Keuangan di Republik Indonesia. Salah satu yang disampaikan, pemerintah itu punya target untuk belanja anggaran APBN-nya itu langsung ke sektor UMKM. Kenapa kok harus belanjanya langsung ke sektor UMKM? Karena itu yang akan memutar ekonomi. Nah ini sebenarnya opportunity buat kita. Peluang buat kita untuk kita masuk ke sana salah satunya. Ya. Ini kalau kita ngelihat. Jadi kalau dari kondisi tadi sektor pemerintah apa penerimaan negaranya berkurang, ekonominya melambat, tapi ada stimulus percepatan. Nah maka dari 4 sektor tadi kalau kita singkat, nah ini kalau saya ngelihat dari 4-4-nya, kira-kira dalam kondisi baik-baik saja atau tidak? Dalam kondisi baik-baik saja atau tidak? Ya mungkin belum tentu baik-baik saja.
Tapi pertanyaannya, apakah kita akan menyerah dengan kondisi ini? Halo? Apakah kita akan menyerah? Nah, maka kita gathering, kita ngumpul. Kenapa harus belajar bertransformasi? Karena ancaman dari luar begitu luar biasa. Kondisi kita tidak baik-baik saja, maka dalam kondisi tidak baik-baik saja, strategi yang kita lakukan juga harus berbeda. Ya. Nah, maka dalam economic turbulence ini kalau saya rangkum tadi ya, 4 sektor tadi, nah ini kondisinya. Ini kondisi Indonesia. Prediksi outlook 2024. Karena setiap tahun saya biasanya kalau di SBC, kita mengeluarkan outlook. Oh, ini proyeksi kondisi ekonomi kita tahun depan. Maka atur strateginya. Tahun kemarin saya cerita tentang apa? Resesi. Jurusnya apa? Cemumu-men. Itu tahun lalu. Kenapa saya bilang cemumu-men? Cepat, mudah, murah, menyenangkan. Karena kalau kondisi daya beli turun, apalagi banyak kalangan milenial di sana yang punya uang, maka Anda harus cepat, mudah, harus murah, dan harus menyenangkan. Nah, alhamdulillah beberapa teman-teman nanti kita dengar ceritanya, yang praktek ternyata berhasil. Nah, tahun ini gimana, Coach? Nah, ini outlook-nya. Wallahu alam, solusinya gimana ya, tapi kita ikhtiar bareng-bareng. Nah, tetap optimalkan aksi meski ekonominya turbulensi. Contoh nih, Coach kayaknya kok mengerikan banget kondisinya. Ya real, dulu saya dibully tahun lalu gara-gara saya cerita kemungkinan tahun 2023 perlambatan ekonomi dan resesi. Banyak yang bilang, Coach ngapain nakut-nakutin? Masa UKM ditakut-takutin? Loh, saya bilang bukan nakut-nakutin, agar strateginya relevan. Kalau ekonominya turun, Anda naikin harga buat produk yang bagus, yang mahal nggak kebeli, saya bilang. Tapi kalau kondisinya turun, maka apa yang harus dilakukan? Maka harus buat strategi antisipasi. Contoh, satu ketika Rasulullah itu dapat bocoran dari Badan Intelijen Langit. Bukan lagi Badan Intelijen Negara, langit. Ya Rasulullah, ada 10.000 pasukan lengkap akan menyerang Madinah. Mereka membawa persenjataan dan juga membawa perbekalan yang cukup siap. Rasulullah dikasih bocoran sama Jibril bahwa akan ada orang-orang kafir ini akan datang menyerang Madinah. Kira-kira bocoran ini kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk mungkin, tapi ini akhirnya menjadi waktu yang untuk membuat strategi. Dikumpulkan para sahabat. Kumpulkan para sahabat. Berapa pasukan kita yang siap? Bagaimana kondisi mereka? Ketika dikumpulkan ternyata apa? Ya Rasulullah, pasukan kita hanya ada 3.000. Kondisinya kelaparan, kepanasan, kekurangan bahan makanan, dan kekeringan ya Rasulullah. Maka dipanggil ahli-ahli perang. Panggil para panglima. Cari strategi, atur strategi sampai ketemulah seseorang yang baru masuk Islam, anak muda, ya dari Persia, namanya siapa? Ada yang tahu? Salman Al-Farisi. Lalu menceritakan, ya Rasulullah, kalau di Persia peperangan tidak sebanding, maka kita cari celah-celah sempit agar jumlah tidak terlalu berpengaruh dan kita mungkin akan bisa bangun parit-parit, namanya sering disebut dengan khandak, yang lebarnya 5 meter, dalamnya 3 meter, sehingga kuda-kuda mereka tidak bisa nyebrang. Nah itu contoh. Karena ada informasi, akhirnya apa? Bisa menyusun strategi. Mungkin ancaman yang datang, tapi sunatullahnya ketika ada sesuatu, maka kita harus nyusun strateginya. Krisis seperti ombak, maka jadilah peselancar yang hebat di setiap ombak menerjang. Ketika kita tahu, oh daya beli turun, oh ekonomi lagi melemah, oh banyak orang lagi susah, nah nggak usah khawatir. Maka kita harus belajar dan berbenah. Maka kenapa di Gebiar Wirausaha ke-10 ini kita mengambil tema apa? Business Transformation. Be a winner in every change.